Bang, gue punya uang 1 juta rupiah. Apa yang harus gue lakukan? Apakah gue harus trading saham? Apakah gue harus trading forex? Apakah gue harus trading kripto? Investasi leher ke atas. Banyak dari kalian yang berkata bahwa, Bang, gue punya uang 1 juta rupiah. Apa yang harus gue lakukan? Apakah gue harus trading saham? Apakah gue harus trading forex? Apakah gue harus trading kripto? Dan jawaban gue adalah jangan. Jangan trading. Kenapa jangan trading? Karena dengan uang 1 juta ketika kalian trading, kalian misalnya bisa mendapatkan return yang cukup baik, misalnya 5% dalam sebulan, kalian cuma dapetin 50.000 gitu. 1 juta kalian ya jadi 50.000 dalam 1 bulan. Mungkin dalam 1 tahun lah sejago-jago ya kalian trading bisa mendapatkan 50% profit misalnya. 1 tahun cuma dapat 500.000. Ya, kedengarannya itu besar ya 50%. Tapi kalau dalam jumlahnya atau jumlah uangnya jadi kecil. Karena apa? Modal yang kalian punya juga kecil. Menurut gua, kalau kalian punya uang misalnya ratusan ribu atau 1 juta, lebih baik kalian pakai itu untuk investasi leher ke atas dulu. Apa tuh investasi leher ke atas? Kita investasi ilmu dulu, kita investasi pengetahuan dulu, investasi knowledge dulu. Kita belajar. Belajar itu bisa lewat baca buku, bisa lewat e-course, ya bisa lewat webinar, dan lain-lain. Banyak banget metode pembelajaran. Even kalian bisa dapetin gratis di YouTube, misalnya contoh sambil nonton video ini. Ya, habis itu kalian bertanya, apa yang gue harus pelajarin supaya gue bisa dapetin uang untuk bisa mulai investasi dan bisa mencapai tujuan finansial gue, yaitu financial freedom. Nah, kita harus lihat dulu nih teman-teman, keadaan di dunia ini sebenarnya lagi seperti apa. Kira-kira dunia itu bakal bayar ketika kita melakukan apa. Kita lihat lagi pandemi COVID-19, hampir semua aktivitas kita dan rutinitas kita itu berbau online, digital, via Zoom, via Microsoft Teams, ya. Seperti ini, kita ngobrol-ngobrol lewat YouTube, dan mungkin kalau untuk acara offline gitu ya, itu jadi sangat jarang gitu, karena memang kita nggak bisa keluar-keluar. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dunia keadaannya lagi seperti ini, tentunya skill-skill yang sedang sangat banyak dibutuhkan adalah skill yang bisa dijual secara online. Apa nih kira-kira skill yang bisa dijual secara online? Wah, banyak banget. Gue mungkin bakal sebutin 3 di video kali ini. Kalau kalian tertarik, kalian nanti bisa komen di bawah, dan mungkin mau dibedah ketiga-tiganya secara mendalam satu persatu, atau kalian mau konten yang lain, kalian bisa komen di bawah. Nah, yang pertama adalah desain. Yang kedua adalah editor, ya, editing video, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah content creator. Oke, nah kita bahas dulu yang pertama, desain. Kita lihat ya teman-teman ya, perusahaan digital, startup, sampai perusahaan konvensional itu berlomba-lomba menunjukkan diri di sosial media. Mau di Instagram, di mana-mana. Tentunya apa? Butuh desainer. Itu juga semuanya berbeda-beda teman-teman. Ada perusahaan besar yang maunya profesional, mungkin yang gajinya dia cari desainer yang gajinya mungkin 20 juta, 30 juta per bulan, maunya yang bagus. Tapi kalian perlu ingat, ada perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang baru, masih bayi gitu, yang nggak punya budget besar. Dia justru ingin mencari desainer yang biasa aja, ya yang penting rajin gitu. Dengan ya gaji mungkin 2 juta atau 3 juta, yang penting bisa jalan dulu. Di situ kesempatan kalian tentunya buat kalian yang belum profesional. Kalian bisa belajar langsung desain. Belajar Canva misalnya, belajar Photoshop. Stop dulu. Kenapa gue bilang kayak gini? Emangnya gue udah pernah cobain. Jadi gini, gue mulai bikin konten ya. Gue mulai bikin konten di sosial media, di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Gue bukan cuma bikin konten habis itu lempar ke anak desain atau ke editor. Walaupun sekarang saat ini video gue dieditin sama orang lain. Desain gue juga didesainin sama orang lain. Tapi ketika gue mulai, gue kerjain itu semua sendiri. Mulai dari gue nulis, scripting, habis itu mulai dari gue nulis kontennya, habis itu gue desainnya, habis itu kalau misalnya video gue mulai tag videonya, habis itu gue mulai edit sendiri, dan lain-lain. Itu gue kerjain semuanya sendiri. Makanya gue tahu, gue orang yang mungkin dibilang kalau 3-5 tahun lalu gitu ya, gue benci banget ya sama berbau desain sama edit, tapi gue aja bisa gitu. Dan kalau ditanya gue belajar dari mana? Gue belajar dari YouTube, gratis gue belajar malah gue nggak keluar uang sama sekali. Dan kalian juga bisa ya. Ketika kalian belajar, kalian jual skill. Oh, tadi sampai mana? Belum sampai situ. Habis itu kita cari gitu ya, itu banyak banget perusahaan yang memang mencari desainer ataupun editor dengan gaji yang cukup murah ya. Jadi kita bisa bermain di sana karena kita memang belum profesional, sambil kita cari pengalaman dan mengasah skill kita masuk. Ya gaji 2 juta, 3 juta mungkin kelihatan kecil, tapi kalian bayangin ya, dengan modal tadi kalian yang punya cuma 1 juta, kalian pakai untuk upgrade skill kalian mulai jualan ya skill desain kalian bisa dapetin 2-3 juta dalam 1 bulan. Apakah itu nggak jauh lebih besar daripada trading? Iya nggak? Habis itu yang kedua, editing misalnya. Banyak banget sekarang content creator ya yang lagi bangun personal branding. Contohnya misalnya gue nih ya, gue kan lempar ke tim editor ya, jadi mereka yang edit video gue. Habis itu ada juga misalnya perusahaan atau company lain yang membutuhkan, karena di sosial media itu nggak cuma desain doang, tapi yang bisa diposting itu juga berbau video. Nah, editornya juga sama teman-teman, mau dapetin 2-3 juta sebulan itu bisa banget. Hitung aja simpelnya kayak gini, kalian bikinin satu video ya untuk perusahaan kecil misalnya, atau untuk satu orang misalnya influencer yang masih kecil seperti gue misalnya, yang belum terkenal ya. Habis itu kalian dibayar misalnya 100.000 per video ya.
100.000 per video. Kalian perlu waktu misalnya 5-6 jam, ya karena kalian masih cupu banget ibaratnya, belum jago. Kalian perlu waktu lama, 5-6 jam. Satu hari kalian mampu edit satu video, 100.000. Satu bulan, 3 juta. Oke, balik lagi. Kalau kalian trading tadi 1 juta, modal 1 juta dan bisa dapetin profit 5%, kalian coba dapetin 50.000. Sedangkan ketika kalian jual skill kalian, ya kalian bisa dapetin 3 juta. Ini yang paling minim loh. Ini yang paling minim. Jadi coba deh kalian pikirkan ulang lagi, kembali lagi ketika kalian punya uang yang minim dan kalian belum punya pekerjaan, apakah nggak lebih baik kalian mulai jual skill dan tingkatin income? Ini saran dari gua. Karena ini akan membantu kalian step by step untuk membentuk keuangan kalian yang lebih baik. Ya, karena kalian nggak bisa berharap melalui trading kecuali modal kalian udah 1 miliar, 2 miliar, habis itu kalian emang punya skillnya, kalian jago trading, ya silakan, ya nggak ada yang larang. Tapi kalau emang kalian belum punya itu, lebih baik menurut gua jual skill kalian dulu. Nah, habis itu yang ketiga, ini bisa kalian lakuin atau jalanin secara paralel ya dengan yang pertama ataupun yang kedua. Misalnya sambil kalian jual skill desain kalian juga bisa mulai bikin konten untuk membangun personal branding sekaligus portofolio kalian untuk dikasih kepada klien. Ya, misalnya ada klien yang minta, mau dong lihat portfolionya. Oh, ini ada nih, ini Instagram saya, personal branding saya, ini saya yang bikin sendiri. Nah, ketika bagus, kalian juga bisa lihat, wah ini bagus ya ternyata. Dan itu bisa menjadi portfolio. Habis itu editingnya juga sama gitu. Kalian bisa mulai bikin video-video pendek atau video di YouTube ya, mengajarkan cara edit video dan lain-lain ketika kalian udah bisa. Dan kalian juga bisa lihat, ini menjadi portfolio. Dan yang ketiga ini, content creator, ini suatu pekerjaan atau ya bisa dibilang pekerjaan yang cukup menjanjikan teman-teman. Tapi dalam durasi dan juga konsistensi yang cukup diperlukan. Karena kalau kalian lihat, kalian bikin konten mungkin yang lihat sedikit ya dan kalian mulai berhenti. Habis itu kalian mulai bikin YouTube, tahu-tahu kayak gue misalnya YouTuber baru, viewsnya nggak seberapa, cuma 1.000-2.000. Baik kalian rajin-rajin like, comment, and subscribe. Nah, jadi mungkin sedih gitu lihatnya. Cuman kalau gue kan beda. Gue tujuannya itu basicnya itu kan gue sukanya itu sebenarnya bisnis entrepreneur. Gue itu bukan tujuannya full time content creator. Jadi kalau gue bikin video ini kan sebenarnya cuma untuk berbagi sama kalian supaya bisa membantu kalian. Jadi mau yang nonton sedikit atau banyak ya gue nggak peduli, gue akan tetap bikin konten karena tujuan itu adalah berbagi. Tapi untuk kalian yang memang mau bener-bener monetize, mau bener-bener jadiin content creator itu menjadi pekerjaan utama kalian dan mau dapetin uang 10-20 juta sebulan, itu bisa banget. Kenapa bisa? Karena gue juga ibaratnya tiba-tiba gue nggak tahu gitu ya. Dulu 2 tahun lalu gue bukan creator, gue bukan influencer gitu. Ya, gue cuma coba bikin konten ya, mulai dari mungkin konten fitness, konten finance, konten keuangan, saham dan lain-lain. Gue mulai bikin konten, gue mulai berbagi kepada kalian. Dan begitu traffic masuk, dan habis itu dapat brand deals, dapat partnership sama brand tertentu ya, dapetin income dari konten-konten yang gue bikin itu 30-40 juta per bulan. Dan itu bisa banget teman-teman. Yang penting kalian mau coba dulu, kalian mau belajar dulu dan jangan pedulin angkanya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang juga yang bilang, Bang, gue mau makan hari ini aja nggak tahu gitu gimana. Ya, gue harus dapetin duit yang langsung. Oke, lu nggak usah pikirin nomor 3, lu pikirin nomor 1 sama nomor 2 dulu. Mulai selesai lu nonton video ini, langsung buka YouTube ya, yang lain lu cari gimana caranya belajar desain. Mulai dari Canva, Photoshop ya. Habis itu lu juga belajar gimana cara editing buat lu yang suka editing, lu coba. Habis belajar ya, lu belajar, sambil create, sambil praktek ya. Lu mulai jual skill lu ya. Ingat, lu itu pemula, lu belum jadi profesional. Jadi lu kalau dibayar murah nggak apa-apa, 100.000, 200.000 ya. Terima aja dulu ya. Yang penting lu bisa makan dulu, bisa pakai untuk mencukupi kebutuhan hidup lu ya. Habis itu, nanti ketika 1-2 bulan, 3 bulan, skill lu udah makin meningkat, tentunya rate lu atau income lu juga bakal meningkat. Sesimpel itu. Dan ketika lu udah bisa itu, baru lu bisa pikirkan poin yang ketiga yang gue bilang, yaitu content creator. Karena ketika lu udah bisa editing video atau bisa desain, lu bikin konten harusnya bisa lebih mudah karena lu bisa produksi konten untuk personal branding atau diri lu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin banyak dari lu yang berpikir bahwa, aduh muluk-muluk banget sih ini orang ngomong yang ngajarin sebatas teori, yang nggak ada praktek yang bisa langsung. Ya, gue cuma bisa bikin video ini untuk memberikan informasi kepada kalian. Ya, jalan atau enggaknya ya tergantung dari kalian. Kalau kalian mau cobain, kalian mau praktek, dan gue yakin pasti ada hasilnya. Ya, gue nggak tahu hasilnya bakal banyak atau enggak, tapi gue berani jamin pasti ada hasilnya. Buat kalian yang berkata bahwa, Bang, gue nggak punya laptop, gue nggak punya gear yang bisa memadai gitu. Ya, gue bikin video ini di YouTube. Dan gue percaya setiap kalian yang mengakses video gue ini, minimal kalian punya smartphone. Oke? Jadi video ini ditujukan untuk kalian yang memang punya smartphone, yang bisa nonton YouTube ini. Artinya kalian bisa mulai coba pakai smartphone kalian. Ya, nggak ada alasan. Mungkin kalian berkata bahwa, aduh smartphone gue murahan bang, ya jelek, udah kentang dan lain-lain. Justru semakin gear kalian murah, semakin kalian nggak punya barang yang mahal, di sana kreativitas kalian bekerja. Kalau hari ini misalnya gue dikasih laptop 20 juta, dikasih HP bagus, kamera 50 juta, gue gampang langsung bikin konten
yang bagus gitu, langsung bikin konten yang good quality. Tapi ketika gue memang belum punya itu semua, dengan gear yang minim, dengan sesuatu yang gue punya yang kurang bagus, di sana kreativitas gue mulai meningkat. Gimana caranya dengan sesuatu yang minim yang gue punya ini bisa menghasilkan kualitas yang baik. Sama dengan kalian harus cobain. By the way, gue bikin video YouTube ini dari dulu sampai sekarang selalu pakai handphone. Ini juga pakai handphone. Jadi gue nggak punya kamera, gue belum beli kamera. Mungkin nanti bulan depan atau 2 bulan lagi gue bakal beli kamera karena lagi nyari-nyari juga. Semoga dengan kamera gue beli bisa meningkatkan quality dan kalian lebih enak lagi nontonnya. Ya, yaudah teman-teman, sampai di sini aja. Semoga dengan video yang gue buat kali ini kalian bisa mulai praktek ya, gue harap, dan bisa membantu kalian untuk dapetin ya income atau tambahan income untuk kalian yang udah punya income, dan semoga kita bisa sama-sama mencapai tujuan finansial kita yaitu financial freedom. Oke, sukses terus, sampai ketemu di jangan lupa like, comment, subscribe, and sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.